Jadi sekali lagi yang akan kita lakukan, kita coba bermain di awal dengan Hello React Navigation ya. Oke, library yang dibutuhkan ada 3. Sebenarnya 3 saya sudah summary-kan ya. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan ya guys. Kalian lihat di email saya juga udah kirim ya. Ini satu kesatuan nih. Jadi kalian satu line. Pertama kita perlu dependensi namanya React Navigation Native ya. Yang kedua kita perlu stack-nya. Karena kan kita mau bermain dengan stack ya, perpindahan screen lah seolah-olah gitu. Nah, tentu dia ada butuh dependensi yang lainnya. Seperti ini. Oke. Setelah kalian install ya. Misalnya gayanya gini, tungguin. Cek pastikan di paket.json ini sudah ada. Biasanya sih sudah ada ya. Tuh, kayak gini guys. Ya, cek ya. Di paket.json-nya pastikan sudah ada apa yang tadi kita udah install. Oke. Kalau sudah, nanti kita akan coba ubah ya. Coding sedikit lah. Masih awal-awal sih kayaknya kalian belum perlu copy paste lah ya. Masih pagi ya. Jadi masih coding-coding lah ya. Sisanya nanti kalau udah kebanyakan ya ada beberapa yang kalian copy paste. Nanti bareng. Nah, nanti kita akan coba tampilkan blank navigation nih guys. Sintaknya kita akan coba ya. Ada yang udah selesai hasil apa? Downloadannya? Belum ya? Biasanya sih kadang agak lemot sih guys. Pastikan kalian ke file app.js ya. Biar keluar seperti ini. Kita coding. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita import. Import ya. Native gesture handler. Ini berhubungan semua dengan navigation. Terus kita perlu import navigation containernya. Nah, ini yang saya bilang ini wadahnya nih guys. Nah, biasanya kita kasih, kalau buat jaga-jaga lebih dari satu, kita biasanya pakai kurung kurawal kayak gini. Navigation container ya. Terus from, nah ini kasih single quote. Ini biasa sudah ada annotation atau axiom React min native. Terus cari yang ini, React Navigation Native. Kalau kalian sudah install library-nya yang tadi, ya, itu harusnya sudah ada. Nah, ini kalau dikasih garis bawah, kalau di kalian mungkin belum install extension-nya, tapi kalau sudah install extension, ada garis bawah, ini nggak apa-apa, ini cuma petunjuk underline aja. Terus, kita akan ubah sedikit guys, di sininya, ya. Ini kita komen aja. Nah, jadi di kalian kita ubah dikit, export default ya function app, misalkan nama functionnya ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, ini ada return, kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup, enter. Ini jangan lupa dikasih penutup titik koma, dia kayak keluarga C. Terus cukup manggil navigation container cukup dengan kayak gini aja. Nah, kan kita di atas sudah import kan, nah, kayak gitu. Sip. Ini dulu, terus kalian jalankan. Jalankannya dengan React min native spasi run min android. Ya. Jadi React min native run min android. Di enter. Cek
di HP kalian pastikan blank aja. Bukan error ya, tapi blank. Nah, itu baru langkah pertama ya, istilahnya sebelum kita masuk ke tampilan screen. Yuk, kalau kita akan coding yang hello, berarti kalian bikin folder nih, src kayak saya. Caranya, kalian klik aja di sini, ya, biar berada di posisi root. Terus di sini ada folder kan? Tuh. Create aja nih folder, kasih nama src, huruf kecil semua. New folder. Oke. Nah, kemudian kalian udah tercipta, kalian klik kanan di sini, guys. Klik kanan, terus new file. Nah, kasih nama ar hello react-nav.js. Nah, gitu ya, manual ya. Klik kanan, ya, pilih new file, terus kasih nama ar react-nav. Seperti ini. Oke, ini masih kosongan, guys. Nah, singkat cerita saya kayak juru masak dong ya. Toto udah jadi kan. Nah, kalau kalian mesti ngetik ya. Kan sebelumnya sih juga udah ngetik ya. Nah, udah. Nah, ini jangan lupa, ini komponen ya, yang view sama text itu adalah komponen nih. Karena kita mau tampilin kan. Nah, terus kita juga di sini bikin function. Namanya function home screen, guys. Yuk, saya sambil ngetik ya. Mudah-mudahan kalian bisa cepat. Home screen. Oh, E-nya kelebihan. Kurung. SRC-nya. Di refresh dulu aja. Pencet ini nih. Refresh. Takutnya, pokoknya dia setara ya, Mas Yoga ya, setara. SRC itu tuh setara dengan app. Kita bikin di refresh. Kita bikin sendiri. Kurung kurang buka, kurung kurang tutup ya. Nah, ini kita return. Kurung buka, kurung tutup, enter. Jangan lupa di sini titik koma. Nah, di sini saya kecilin dikit ya, guys. Nah, mudah-mudahan kelihatan nggak? Matanya masih pada bagus kan ya? Kekecilan nggak? Kekecilan banget ya? Yang belakang kelihatan. Oh, bagus tuh mata gitu ya. Mantap. View ya. Style, kita belum pakai CSS bikinan kita sendiri ya. Jadi kita sama dengan di sini kurung kurawal buka. Satu lagi ya, kurung kurawalnya, karena kan kita ada banyak nih flag. Nah, ini enak di enter aja, titik 2 1. Ingat ya pengertian mengenai flag yang kemarin. Ini line itemnya kita mau taruh dia di center. Nah, tuh ini udah nongol, guys. Jadi nggak jelek-jelek amat sih ID-nya. Terus koma, justify kontennya kita bikin juga center. Oke, nah terus di dalam view, guys, kita bikin teks ya, teks. Kita bikin teks di sini. Tutup otomatis. Kita bikin labelnya ini ya. Sip. Nah, ini baru bikin functionnya. Ini lihat ya, gambarnya masih redup ya. Karena kita belum panggil dia. Nah, bagaimana cara manggilnya? Inilah gunanya stack ini ya. Create navigation ini. Caranya di versi 5 ini dia agak terpisah dikit. Const stack gitu ya. Sebenarnya namanya kalian bisa ganti. Nah, ini kita panggil yang important tadi. Create stack navigator. Kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini kita bikinin function. Namanya app, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, tentu ada kurung kurawal tutup.
Nah, ini return, kurung buka, kurung tutup. Enter, jangan lupa penutupnya. Nah, di sini kita mau panggil wadahnya. Ingat yang tadi saya bilang, namanya navigation container kan? Nah, ini tutup. Kalau tadi kan kita cuma contoh ya. Contoh blank aja. Kalau ini betulan kita mau munculin sesuatu. Nah, ini kita panggil stack-nya nih. Kalau kita panggil stack, jangan lupa induknya itu ada stack namanya stack.navigator. Nah, di dalam stack navigator baru kita sebutkan atau definisikan screen-screen mana saja. Berarti kita mau panggil screen-nya. Set, tutup. Enter. Oke. Screen mana yang kita panggil? Kita mau panggil si home ini. Tapi kita definisikan dulu name-nya. Name-nya itu kita namanya adalah home. Oh, sorry. Ini saya nggak usah pakai penutup sini. Nah, ininya set. Sorry. Stop. Ya, ini. Ya, karena harus ada di dalamnya. Nah. Oke. Nah, komponennya apa aja? Komponen, enter, sama dengan. Nah, ini yang kita panggil. Tadi kan kita udah bikin function home screen kan? Kita cukup panggil kayak gini guys. Home screen. Tuh. Kalau kita tekan kontrol sama mouse, dia larinya ke sini. Gitu ya. Tekan kontrol sama mouse, dia lari ke function yang kita bikin tadi. Sekarang warnanya sudah bukan redup lagi. Nah, di sini kita bisa kasih option guys. Option sama dengan kurung perawalnya 2 kali. Nah, misalkan title-nya kita mau kasih bernama overview. Tuh. Nah, saya pengen dia ada di tengah tulisannya. Berarti header title align. Nah, title header title Nah, title align. Nah, ini. Titik 2. Nah, enter. Set. Nah, jangan lupa kita import. Karena kan kita mau taruh dia di app.js. App.js adalah induknya jadinya ya. Nanti kita akan modif. Jadi kita export default app titik koma. App dari mana? Ini kan nama function ya, app ya. Tuh. Oke. Ctrl S. Shift Alt F. Nah, biar cantik. Tekan Shift Alt F untuk mempercantik. Kalau kalian ini ketutupan, saya enter sini. Nah, nantinya tinggal dipanggil di app.js. Tinggal dipanggil aja si AR Hello React Nav itu. Kemudian dijalankan. Next, kita akan main dengan moving between screen ya. Kita akan main dengan moving between screen. Nah, biar kalian enak latihannya, kalian bisa copy paste yang ini, yang hello react nav.js itu, ya. Kalian copy paste terus ganti nama, ya. Ini copy paste. Taruh di dalam SST juga, terus rename aja. Jadi AR moving screen. Oke. Nah, kita sedikit modif nih ya home screen-nya, karena kan kita mau ada perpindahan screen ya. Ini sampai sini sudah oke. Nah, kita tambahkan button di sini guys. Kalau tambahkan button berarti kita tambahkan komponennya. Nah, gitu. Button. Nah, ini masih abu-abu ya, masih belum aktif. Nah, ini kita panggil button. Enter. Penutup. Nah, kita enter di sini. Ini ada title. Title-nya apa?
Nah, kita kasih aja namanya go to details ya. Nah, ini yang akan kita kasih guys, yang tadi kita bahas teorinya. On press, ketika dia neken sama dengan kurung kurawal, ini non parameter ya, tanpa ini. Nah, ini adalah navigation dot navigate. Ini kok ininya kita kasih parameter ya guys, parameter navigationnya, karena kan dia terima nanti panggilan kan. Jadi ini kurung kurawal, ini kasih nama navigation. Nah, makanya di sininya kita panggil navigation.navigate. Ya, memang nggak keluar itunya. Detail. Ingat nggak bedanya navigate dan push? Jadi kalau navigate itu kalau nggak ada baru dia ciptain ya. Kalau udah ada dia tinggal panggil aja. Gitu. Oke, ini di save. Ingat ya, di sini ada parameter navigation. Kemudian kita copy paste aja yang home screen, kita bikin detailnya dong. Kan kita mau ketika dia klik detail, dia akan mengarah ke detail. Nah, maka kita bikin ini. Namanya detail. Navigation. Ini masih center, masih sama ya. Jadi nggak capek kita ngetiknya. Nah, ini detail. Nah, title-nya ini kita ganti jadi go to detail again. Nanti saya jelasin. On press, navigate, nah ini push nih. Nah, kalau push ini nggak peduli lah, istilahnya dia terus-terusan aja nih. Bikin terus ya. Dia nggak baca kayak navigate. Kita tambahkan juga button yang lain. Namanya button go home. Ini tutup dulu. Nah, kayak gini. Set. Title sama dengan go to home. Ini kembali ya. Nah, ini on press, burung kerawal, kalau tutup. Nah, ini langsung nih dia. Navigation.navigate. Ini home. Oke. Home. Terus tambahin lagi di sini button, title. Ini tutup dulu ya. Sama dengan go back. On press. Navigation dot go back. Nah, ini kalau kalian mau langsung ada function namanya go back. Ini betulan langsung ke sebelumnya. Ini secara eksplisit kita panggil namanya go back. Nah, kalau mau langsung betulan ke home-nya, langsung ya. Misalkan dia dari banyak detail, mau langsung. Nah, kalian cukup panggil aja pop top top.
pop to top maksudnya. Nah ini betulan langsung ke paling depan nih. Pop to top. Ya, pop to top. Jadi sekali lagi kalau ini langsung betulan ke home. Kitanya dia udah kebanyak detil, udah panjang terus langsung ke home. Kalau ini betulan ke halaman sebelumnya. Nah kalau push, ketika dia pencet tombol itu dia nyiptain tuh instan baru dari stack instan baru. Kalian hitung aja deh, misalkan kalian pencet 3, terus ketika kalian go back itu betulan baliknya 3 kali tuh baru bisa ke home gitu. Nah kalau ini udah, ini kan name-nya home ya, sudah betul. Ini larinya ke, nah ini kita kasih inisial nih guys, inisial root name home. Ya, jadi defaultnya itu dia ke home. Nah ini kalau kalian mau copy paste, nah ini detailnya. Jadi kalau kita mau manggil navigation ke detail, kalau detailnya kita nggak definisikan, udah pasti error nih, details. Nah ini kan kita namanya details ya. Nah jadi ini kita panggil detail, komponennya kita panggil details. Iya, mau nggak mau seperti itu deh caranya. Dia konsepnya kayak gitu. Kalau kalian nggak definisikan di atasnya gitu, dia nggak bisa langsung. Jadi karena ini bentuknya stack, jadi stack yang ini kita mesti definisikan satu-satu. Kalau nggak nanti akan error sih. Pokoknya nanti suatu ketika kalau kalian error, misalkan kasusnya kayak gini, pasti kalian lupa mendefinisikan stacknya. Jadi stack itu harus didefinisikan. Itu yang saya maksud tadi itu kalau error. Oke, kalau sudah silakan jalanin tuh. Seperti biasa tapi app-nya itu, nah ini kita tutup. Kita kasih petunjuk ini adalah lab 01 yang tadi. Nah, ini kalian copy. Yang ini di komen. Ini namanya moving screen. Eh 03. Dah. Cek lagi guys. Yang penting pemahamannya ya guys.
Jadi ini moving screen-nya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Cukup tambahkan button ini menggunakan navigate. Kalau ke situ dia terus nyiptain. Nah, ini langsung mengarah ke home-nya. Kalau go back ke halaman sebelumnya. Nah, kalau up to top, ini betulan ke paling home, paling awal screen. Ini share root name-nya, ini sebagai default. Yang pertama kali dimunculkan berarti yang home. Jadi satu lagi adalah passing to road ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Ini kalian bisa pahami konsep dari passing parameternya ya. Jadi dia bisa bawa bisa ngetik sesuatu ya, bawa nilai gitu, terus begitu dia back akan dibawa nilainya itu, terus ditampilkan gitu ya. Kalian lihat aja fungsinya tuh. Saya udah kirim email ya. Nah, di sini makanya saya tadi jelasin dulu pakai use effect karena di sini kan pakai use effect. Nah, gitu ya. Jadi ketika tombol create post-nya ini diklik ya, dia akan pergi ke stack yang baru namanya create post. Kemudian dia isikan nilainya ya, ini create post nih. Dia isi nilainya, terus udah gitu ketika dia balik lagi, dia langsung nampilin nilainya tersebut. Nah, itu adalah passing to road. Ini gaya. Ya, kemungkinan bakalan bisa dipakai juga suatu ketika gitu ya. Dicoba aja. Nah, ini function baru ya. Namanya create post screen. Kembali lagi dia gunakan use state ya. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan juga. Nah, pengertian multiline ini itu kalian ngetiknya itu bisa lebih dari satu baris gitu. Terus dia turun ke bawah itu multiline. Nah, dia akan navigate kembali ke home-nya. Back to home. Dengan membawa nilai post text-nya ini. Bawa nilai ini. Yang diketik waktu di dalam screen atau stack-nya dari create post screen. Begitu dia pencet back atau kembali ke home, dia langsung tampilin nilainya. Kalian coba cek di HP kalian. Ini kayak biasa ya, kalau saya bikin nama ini ya kalian tinggal di app-nya jalanin aja. Sambil dipahami ya guys.